Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham Dianta hadir menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Kalau biasanya siang ada Mas Panji ya, kali ini saya Ilham Dianta yang hadir menemani Anda dalam program Ngaji Hukum bersama dengan Bapak Sudirohusodo, SHI, SH, MH, MKN selaku Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo atau biasa kita sapa Kang Diro ya. Baik. Di kesempatan siang hari ini saya mohon maaf ya karena program ini mundur beberapa menit karena memang tadi ada siaran tunda talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Kemenkumham dan Disporapar Kabupaten Sidoarjo gitu ya. Dan saatnya kita mulai di kesempatan siang hari ini program Ngaji Hukum. Yang kita bahas kurang lebih 1 jam ini adalah tentang TPPU atau tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi lelang jabatan. Dan program ini seperti biasanya juga disiarkan atau ditayangkan serentak di beberapa LPPL, yakni Suara Sampang, kemudian RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Kang Diro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ilham ya. Iya betul, betul. Terima kasih Kang Diro di kesempatan siang hari ini. Mas sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Kang Diro juga demikian ya. Selalu sehat walafiat. Kalau sakit ya, sakitnya yang ringan-ringan saja deh. Yang flu-flu aja. Oh iya. Flu. Jangan sakit lah Mas. Oh iya. Itu yang kita harapkan ya. Baik. Kang Diro, kita ini ngomong soal sakit ya, sakit dalam tanda kutip ini ya, tentang sakit ini ya, wah ini perilaku sakit gitu. Iya kan, perilaku yang sakit tentang pencucian uang, kemudian ada gratifikasi, lelang jabatan dan masih banyak lagi. Ini menjadi topik yang sampai saat ini masih hangat atau kategori panas ya. Hangat. Kenapa? Masih ada yang ini Mas, masih ada yang panas dingin ini. Oh iya, bisa panas bisa dingin gitu ya. Takut didatangi KPK kan. Nah betul. Masih jadi topik hangat yang sering kita soroti gitu ya. Mungkin tidak hanya kita, tapi mungkin juga media-media lain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi pada saat ini ya, mengacu pada kasus-kasus begitu korupsi lah, intinya begitu ya Kang Diro ya. Ini kan mengacu pada korupsi semua ini sebenarnya. Ya. Pencucian uang, gratifikasi atau apalah gitu kan. Nah, ini bagaimana Kang Diro melihat atau kita mendapat pemahaman apa sih terkait dengan pencucian uang, gratifikasi, lelang jabatan dan sebagainya ini, mungkin sebagai pemahaman awal ya. Seperti apa ini Kang? Monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih Ilham. Sebelumnya saya sapa dulu para pemirsa, para penonton, pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik ini kita munculkan kembali karena hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh mantan Bupati Keraksaan Probolinggo ini kan terus berlanjut gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang spektakuler karena melibatkan 22 ya aparat ASN gitu ya. Jadi yang calon-calon PJ kepala desa dan juga beberapa kepala desa dan camat gitu. Nah ini kan tentu di balik itu semuanya, apalagi sekarang dikaitkan dengan TPPU. Berarti masa jabatan bupati sebelumnya yaitu Hasan Aminuddin itu kan 10 tahun ya. Kemudian ditambah lagi istrinya 10 tahun, berarti 20 tahun. Lah, dalam akumulasi waktu yang 20 tahun ini ketika KPK intervensi terkait dengan TPPU, maka orang-orang yang pernah bersentuhan dengan bupati dan mantan bupati ini panas dingin, ya kan? Karena apa? Yang berkaitan dengan data-data tindak pidana pencucian uang itu gak gampang untuk dimusnahkan karena melibatkan data-data elektronik gitu ya.
Misalnya dalam hal transaksi perbankan, ya 100 tahun ke belakang susah untuk dihapus, Mas. 50 tahun ke belakang susah, bahkan nggak bisa dihapus gitu ya. Apalagi data-data itu dalam monitoring PPATK. PPATK punya akses data secara langsung ke perbankan begitu ya. Nah ini sehingga banyak para pihak itu pasti panas dingin. Kenaknya itu adalah misalnya kasus gratifikasi kepala desa misalnya ya 20 juta, 25 juta, tapi itu ibarat fenomena gunung es gitu. Ya, jadi yang nampak di atasnya kecil, tapi ternyata KPK mendalami, ternyata di dalamnya itu luar biasa seperti gunung yang besar gitu ya, Mas ya. Jadi ini perlu kita angkat dan kita ingatkan kembali kepada para pejabat, kemudian para kolega-koleganya, para masyarakat dan juga para keluarganya, sehingga ketika misalnya suaminya atau istrinya memiliki sebuah jabatan yang merupakan amanah dari Allah, jangan dianggap bahwa jabatan itu adalah anugerah yang akan mendatangkan rezeki begitu, sehingga anaknya, istrinya minta ini itu, sehingga membuat suaminya atau istrinya yang menjabat tadi itu ingin melakukan perilaku atau melakukan perilaku koruptif gitu loh, Mas. Jadi ini penting untuk mengingatkan kembali. Atau kadang-kadang kita sendiri, ya kan, ada teman kita jadi bupati, ada teman kita jadi DPR, alhamdulillah, dan akhirnya ini membangun sebuah komunikasi KKN dan lain sebagainya. Nah ini jangan, kasihan mereka ketika mereka mendapatkan jabatan berarti punya amanah tanggung jawab yang besar, ya itu harus kita dukung programnya, kita support programnya, jangan kita manfaatkan, ya. Jadi kasihan mereka yang menjabat itu, karena menjabat itu adalah amanah Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia di tangan mereka, di pundak mereka, di pikiran mereka punya tanggung jawab yang besar. Apa tanggung jawab seorang pemimpin? Kaidah usul fikih menyatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi dia akan punya kewajiban untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Saya kira itu, Mas, ini sebagai mukadimah gitu ya. Terkait dengan korelasinya antara TPPU dengan marjabatan, ya, dengan perilaku koruptif. Ya, itu, Mas. Ya, Kang Diro, saya ini sebenarnya jengkel, prihatin, atau dalam hati itu kok bisa ya gitu, maksudnya terus gitu kan. Dalam hal ini itu kepala daerah gitu ya kena kasus, misalnya kayak dalam lingkup kepala desa atau mungkin juga bupati dalam hal ini. Kemarin ada berapa ya, sekitar 4 atau berapa hari yang lalu itu Bupati Probolinggo ya, betul ya, ya. Betul ya, itu kan terkait bupati-bupati lain di luar Iya betul kan. Mohon maaf saya sebut wilayahnya ya, karena memang kasusnya di sana ini terkait dengan TPU juga, TPPU maksud saya, ya kan. Dan menggeledah beberapa aset kalau nggak salah ya, Kang Diro ya, rumahnya atau ada berapa rumah sih yang digeledah ini? Rumahnya banyak ya, jadi sampai bingung mungkin. Nah, saya ini gini Kang Diro. Kalau tadi Kang Diro memberikan mukadimah bahwa menjabat sebagai apalah itu ya, kepala daerah atau apa, itu ternyata jangan seneng-seneng dulu gitu kan, karena nanti ini akan berdampak pada keluarganya, ya kan, pada orang-orang terdekatnya, kerabatnya dan sebagainya. Nah sebenarnya kalau yang biasanya menjabat, awal-awal menjabat itu biasanya itu sesuai protokoler gitu kan. Tapi lama-kelamaan mungkin sudah tahu celah-celah dan sebagainya. Akhirnya saya tidak bicara mungkin secara keseluruhan enggak ya, tapi ada peristiwa yang sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat itu menangkap seperti ini gitu loh. Nah, menangkap modusnya. Iya betul gitu. Nah ini gimana? Apakah memang dibikin begitu, dengan kata lain bahwa ya mungkin 5 tahun menjabat, setahun 2 tahun dulu lah kita lurus ya, kemudian 3 tahun bengkok ya, atau 4 tahun nah baru wah ini sudah zigzag begitu atau seperti itu. Nah bagaimana ini menurut Kang Diro? Sebenarnya perilaku-perilaku semacam ini apakah memang bisa dicegah atau enggak sih gitu ya? Kemudian kepala daerah ini sebenarnya dikasih sangu apa yang bisa di masa kepemimpinan selama misalnya 5 tahun itu nggak
belok-belok, nggak zigzag dan sebagainya. Saya sampai penasaran loh, sebenarnya modusnya itu apa sih mereka? Kalau kekayaan saya kira mereka kan sudah sugih-sugih semua gitu loh. Gimana ini Kang Diro? Monggo silakan. Ya memang mental, akhlak itu memang penting Mas ya. Jadi akhlaknya itu harus betul-betul memang akhlak yang mahmudah, terpuji dan istiqomah. Jangan akhlaknya itu pura-pura baik, mintanya rupa-rupa gitu kan ya. Jadi pura-pura jadi rupa-rupa kan. Nah, maksud saya adalah bahwa seseorang itu harus tetap keakidahnya kuat, keimanannya kuat, ya, kemudian akhlaknya yang baik gitu dan bisa istiqomah. Di samping itu mereka juga sistem yang ada di pemerintah atau di negara ini juga harus betul-betul bagus. Tapi kesini itu memang sudah mulai agak bagus ya Mas ya. Jadi dengan adanya reformasi birokrasi, sistem manajemen ASN dan lain sebagainya, itu memang adanya KPK dan lain sebagainya, itu memang sedikit menekan angka perilaku korupsi gitu ya. Tapi sebenarnya setelah reformasi ini korupsi malah tambah jadi gitu ya. Jadi kayak mereka itu kayak nggak kapok, nggak jerah gitu. Ya memang harus kembali kepada pribadinya, memang harus mengurangi sifat serakah, ya kan, sifat-sifat yang kalau bahasa sekarang itu konsumtif ya, sifat yang kapitalisme. Segala suksesan itu dipandang dari kaya tidaknya, ya kan. Padahal kalau kita mengacu kepada zaman Rasulullah SAW bahwa kaya itu bukan berorientasi kepada harta benda, tetapi innamal ghina nafsi. Jadi sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati yang memiliki qanaah, menerima apa adanya. Bahkan kalau kita melihat salah satu contoh misalnya, kalau Rasulullah memang sulit taulan yang bagus yang nggak ada bandingannya. Tetapi paling tidak ada salah satu contoh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar ini adalah seorang saudagar yang kaya raya gitu ya. Kemudian hartanya digunakan untuk perjuangan Islam, dakwah Islam. Kemudian ketika menjelang kematiannya, dia tanya kepada Asma istrinya ya, dan Aisyah kepada putrinya, ya Asma, apakah masih ada harta saya? Ini sekarat ini lagi menjelang kematian beliau gitu. Abu Bakar, hartamu sudah habis semuanya. Kemudian Abu Bakar, jangan bilang habis, itu masih ada, itu harta saya, yaitu kebun kurma yang merupakan gaji ya, tunjangan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin. Oh iya, Abu Bakar, itu masih ada itu tolong kembalikan kepada Baitul Mal. Saya ingin kembali kepada Allah dalam tidak memiliki apa-apa. Inilah sifat perilaku Abu Bakar ini dapat ditiru oleh para pejabat. Jadi jangan menjadikan jabatan itu untuk menumpuk harta benda gitu ya. Jadi itu, maka pertanggungjawabannya luar biasa gitu loh, ya kan? Jadi kalau tahu tentang hakikat hidup ya, kemudian hidup di dunia ini adalah sebagai perlintasan atau mampir ngombe nek wong cara Jawa ngono Mas ya. Dia akan paham bahwa ketika meninggal dunia dia akan lahir di dalam alam selanjutnya, yaitu alam barzah, dan di situ dia akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Sebenarnya kalau tahu tentang substansi ini dan menghayati betul dan memiliki perilaku yang istiqomah, akhlak yang baik, insya Allah dia akan selalu amanah di dalam menjalankan pemerintahan ini. Biarpun sistemnya itu adalah buruk misalnya, ada peluang-peluang, ada celah-celah, ada kesempatan-kesempatan, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya, karena dia tahu bahwa la ta'kulu amwalakum bil batil, dan janganlah memakan makanan dengan sesuatu diperoleh secara batil. Jadi itu Mas. Baik, jadi korelasi vertikal dengan yang di atas ini memang harus dipahami betul oleh semuanya gitu ya, Kang Diro ya. Apalagi mereka sebagai pemimpin gitu kan. Nah, ini yang mungkin tadi yang saya tangkap dari Kang Diro masih kurang bisa dipahami mungkin, atau bagaimana ya, terlalu tergiur oleh godaan begitu sehingga ada celah sedikit melakukan hal-hal yang demikian gitu. Nah, Kang Diro,
Iya Mas. Ya, ini kan saya kira banyak faktor ya sebagai penyebab kenapa sih orang-orang ini melakukan pencucian uang, ya, gratifikasi, korupsi dan sebagainya gitu. Nah, kalau menurut Kang Diro dari beberapa faktor, misalnya kalau saya sebut tentang pada saat perekrutannya atau birokrasinya atau regulasinya atau pada faktor karena pribadi mereka sendiri yang paling berperan begitu. Kalau melihat dari kondisi di Indonesia, kira-kira mana nih yang lebih dominan? Kenapa mereka melakukan hal itu? Apakah regulasinya yang kurang, maksudnya dari sisi hukum ini kurang memberikan efek yang jera? Kalau mungkin di negara lain ada hukuman mati bagi koruptor, misalnya, ya kan? Kalau di sini kan mungkin masih dipertimbangkan lagi, ya kan? Atau mungkin karena memang pribadinya. Kalau tadi menurut Kang Diro, saya melihat ada karena pribadinya begitu ya. Atau mungkin karena perekrutannya saja mungkin sudah amburadul ya. Banyak amplop sana sini. Akhirnya kalau jadi ya wis gini gitu, atau bagaimana misalnya. Ada maharnya. Oh iya betul. Itu 2 minggu yang lalu. Gimana ini Kang Diro? Sebenarnya yang mana sih ini? Karena faktor apa yang paling dominan gitu? Ya, kalau dokter mungkin mengatakan bahwa ini penyakitnya adalah komplikasi gitu ya. Oh, waduh. Ya, komplikasi. Iya, banyak ini berarti ya. Ya, penyakit gula, penyakit hati ya, penyakit gatel ya, gatel uang ya, penyakit gula karena memang suka manis gitu ya, dan sebagainya itu ya. Iya, betul. Penyakit hati karena hatinya serakah dan lain sebagainya. Kalau dokter mengatakan bahwa ini adalah komplikasi itu ya. Tapi kalau orang media atau para ilmuwan mengatakan bahwa ini adalah complicated, ya kan? Jadi complicated itu Mas. Jadi sesungguhnya ya yang kembali kepada diri pribadi. Yang kedua adalah sistem perekrutan juga, ya kan? Sebenarnya sistemnya juga sudah mulai bagus, tetapi orang yang mencalonkan atau lembaga yang mencalonkan, partai politik yang mencalonkan itu yang kadang-kadang masih meminta syarat ini itu termasuk mahar-mahar jabatan tadi ya, yaitu. Nah, dalam kasus ini in case ya kan, dalam PJ kepala desa saja 25 juta. Ya padahal jabatnya paling ya di bawah setahun, paling 6 bulan ya. Karena diperpanjang akhirnya ada PJ. Nah, kalau 25 juta satu orang ya kan. Terus kemudian belum lagi kalau misalnya kepala dinas yang strategis, dinas PUPR, dinas pendidikan, kepala sekolah, berapa itu sudah. Ya ini dalam hal PJ lurah saja dia jual, padahal sebenarnya PJ lurah itu tidak bisa mengambil kebijakan berkaitan dengan masalah penganggaran. Dia hanya sebatas menjalankan program yang sudah ada saja sebenarnya gitu loh Mas ya. Ini kok didol itu piye gitu loh maksudnya, dan itu juga mau gitu loh. Nah, maka salah satu rangkaian atau KPK melakukan pengembangan perkara sampai kepada tindak pidana pencucian uang. Ini sebenarnya tujuannya adalah supaya ada efek jera. Karena apa? Tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana harta benda, tindak pidana aset. Hukumannya nggak penting, yang penting asetnya dikuasai oleh negara, dirampas oleh negara. Itu hakikat daripada tindak pidana pencucian uang gitu. Oleh karena itu, di dalam tindak pidana pencucian uang ini ada yang disebut dengan pelaku aktif, ada juga yang disebut dengan pelaku pasif. Kalau pelaku aktif itu adalah para pejabatnya yang melakukan pengambilan uang, gratifikasi, korupsi, suap dan sebagainya, itu ya Mas ya, mentit dan sebagainya. Nah ini adalah pelaku aktif gitu ya. Kemudian dia membelanjakan, beli rumah, beli mobil, beli macam-macam gitu kan ya, kemasan perhiasan dan lain sebagainya, menyimpan di dalam deposito dan sebagainya. Maka dia adalah pelaku aktif gitu ya. Dan tentunya ancaman pidananya lebih tinggi, ya maksimal 20 tahun gitu loh Mas ya. Kemudian kalau pelaku pasif ya adalah mereka yang menerima pembelanjaan misalnya Mas Ilham ya kan dikasih uang, ini Mas Ilham
juta, alhamdulillah seneng kayak ya kan, syukuran ya kan macam-macam. Ternyata uangnya itu adalah hasil korupsi, ternyata uangnya itu adalah hasil narkoba, ternyata uangnya itu misalnya hasil trafficking ya kan, jadi kasih germo gitu, oh gampang gelem dikai uang duit itu loh Mas. Atau hasil perjudian ya kan, illegal login, illegal fishing ya, jadi pembalaan hutan ya, pencurian ikan dan lain sebagainya. Lah jenis pidana-pidana seperti ini adalah disebut di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 adalah sebagai predikat crime. Jadi predikat crime ini termasuk penipuan, penggelapan ini adalah predikat crime, jadi harus didahului dengan pidana putusan yang pidana dulu begitu loh Mas. Kemudian baru hasilnya ya kan itu di di TPPU kan ya. Jadi artinya bahasa gampangannya di TPPU ya kan. Jadi asetnya bagaimana caranya negara ini merampas aset-asetnya melalui pendekatan tidak melalui jalur perdata tetapi melalui jalur pidana, yaitu dengan perampasan aset melalui tindak pidana pencucian uang gitu loh Mas ya. Sebab kalau melalui jalur perdata ini lama sekali gitu ya. Jadi kalau jalur perdata ini lama sekali, gugatannya saja perlu waktu 10 bulan, 6 bulan, 10 bulan. Kemudian bandingnya, kasasinya. Bisa saja satu perkara ini bisa memakan waktu 4 tahun sampai 5 tahun baru putus. Ketika sudah putus misalnya, di PK lagi, digugat lagi, dan lain sebagainya, maka nggak selesai. Tapi lewat pendekatan tindak pidana pencucian uang ini, maka selesai sudah. Ya, kan pidana kan cepat, proses hukumnya gitu loh Mas ya. Untuk mencari kepastian hukumnya kan cepat gitu. Baik. Jadi itu Mas. Iya, Kang Diro, tadi saya tertarik dengan pelaku yang pasif tadi ya. Misalnya ini diberi katakanlah uang apa gitu ya, titipan, bonus atau apalah kayak gitu. Tapi misalnya nih ya, yang menerima ini nggak tahu misalnya, apakah ini juga mendapat nanti akan mendapat sanksi hukum juga, atau karena kan ikut menikmati gitu ya. Tapi dalam hal ini mungkin si pelaku atau si penerima uang ini nggak tahu gimana ini. Kemudian kalau yang terkait dengan perampasan aset tadi, apakah kalau misalnya hartanya ini atas nama orang lain, apakah ini juga termasuk salah satu yang harus dirampas gitu atau bagaimana? Ya, jadi yang pertama ya, pelaku pasif ini memang ini adalah salah satu bagian modus operandi gitu loh Mas ya. Jadi tahu tidak tahu kalau dalam asas hukum itu adalah dianggap tahu. Jadi tahu tidak tahu maka dianggap tahu. Jadi sejak undang-undang itu dibuat, disahkan, kemudian dikeluarkan sebuah lembaga LN ya, lembaran negara, maka berlakulah asas ini, tahu tidak tahu dianggap tahu gitu ya. Itu satu. Yang kedua ya kan, memang tindak pidana pencucian uang itu karakteristiknya adalah menyamarkan harta benda ya. Mengalihkan aset-aset dengan cara mengalihkan aset-aset mengatasnamakan orang lain gitu ya, kemudian memberikan orang lain ya. Makanya di dalam gramatikal bahasa di dalam pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang yang menerima atau menguasai ya, menerima saja ya, atau menguasai penempatan ya. Menguasai ini berarti kan belum tentu memiliki. Titip duit kan menurut Mas ya. Menguasai penempatan, mendapatkan pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan, ya kan? Ya. Kemudian yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1, kita harus menyangka ya. Makanya di sini seakan-akan masyarakat terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu berlakulah asas praduga salah gitu. Jadi kebalikan daripada asas praduga tidak bersalah. Tidak bersalah. Atau belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Maka terhadap tindak pidana pencucian uang itu, maka setiap masyarakat ini harus sudah mulai
berprasangka dulu gitu kan ya, mosok dadi lurah ya kan, titip duit 5 miliar, ini wajar apa tidak? Lah ini maka harus hati-hati, inilah yang disebut dengan asas praduga salah. Jadi menduga seseorang itu melakukan kesalahan gitu ya. Nah, supaya apa? Kita terbebas dari ini semuanya begitu. Kalau kita saja misalnya Mas Ilham dipinjam namanya untuk transferan dana misalnya, bentuk narkoba gitu, bisa diperiksa Mas, dan juga bisa dijadikan sebagai tersangka juga. Kalau misalnya polisinya mau strike ya kan, jadi mau all out gitu, bisa jadi tersangka gitu ya. Hanya ada menerima pentransferan saja begitu, ya kan, penitipan saja misalnya, itu kena itu ya. Makanya modus-modus operandi daripada para koruptor atau orang-orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini banyak di lapangan itu. Mereka membeli rekening itu. Jadi dikasih uang 1 juta, buka rekening, buku ATM, ya, kemudian mobil banking diserahkan lagi. Itu kadang dibeli 1 juta, kadang dibeli 5 juta, Mas. Nah, saiki nek jeneng-jenengan dipakai buka rekening 10 biji, kalau dikalikan sudah berapa? Kan begitu kan? Misalnya nggak usah mahal-mahal 3 juta atau 2,5 juta, ya kan? Kan pasti senang masyarakat. Kalau duit besar kangelan, ya kan, dan sebagainya. Nah ini juga harus hati-hati. Kalau ada orang yang meminta kita membuat rekening atas nama kita ini, ya jangan mau. Ya. Jadi ya takutnya nanti itu digunakan sebagai nandung duit hasil tindak pidana gitu loh Mas ya. Jadi ini penting gitu. Makanya dalam kasus keraksaan ini selama Bupati Hasan Aminuddin 10 tahun, ditambah lagi istrinya anggap saja 10 tahun juga, pasti dia berinteraksi dengan banyak orang, melibatkan orang-orang, ya kan. Ya, mungkin yang dulu pernah diamplopi atau ditransfer dikasih duit rotok gemeteran gitu, oh jauh-jauh aku dipanggil KPK kan menurut Mas. Nah. Aduh. Iya. Ya, jadi itu gitu loh. Iya, baik Kang Diro. Jadi kita mestinya harus gimana ya, kalau kita menerima sesuatu yang memang bukan dari hasil kerja kita memang harus pikir-pikir dulu ya, betul nggak ya ini ya, kayak gitu kan. Tadi praduga bersalah gitu kan. Apalagi salah, ya. Iya, apalagi jumlahnya fantastis misalnya, ya kan, kita memang harus waspada dan hati-hati, jangan asal gampang menerima gitu kan. Betul. Padahal buka kurung tutup kurung kita butuh itu. Ya itu akhirnya butuh nih Mas. Oh iya betul. Baik Kang Diro, nanti kita lanjutkan ya obrolan kita sembari menunggu pertanyaan dari beberapa sahabat yang ingin bertanya. Monggo silakan ya, kalau mau bertanya 0318961514 atau WA di 081130910009. Kami segera kembali. Sahabat seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah dan punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, dan membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 air minum yang terbaik, hey, Cheers in the house, Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash. Sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit, dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dari Kimia Farma. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak. Sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Ya, sahabat, di dunia digital seperti saat ini jaringan internet merupakan sesuatu yang penting, namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Kini hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan dan digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerjasama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah, sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Sahabat, untuk warga Jawa Timur ada kabar gembira untuk Anda ya, khususnya yang punya kendaraan bermotor. Nah, sesuai dengan keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 sekian, yakni tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim. Yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BBNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain, juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, Anda bisa juga manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Rokok opo gitu, rokok putihan. Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat, masih di Ngaji Hukum tentang TPPU dan gratifikasi lelang jabatan bersama dengan Bapak Sudiro Husodo, SAI, SH, MH, MKN, selaku Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Kang Diro. Baik, Mas. Ya, ini yang pertama sebentar dari Pak Beni yang ada di Kerembung. Bagaimana sih caranya, bagaimana cara pembuktiannya pada kasus-kasus seperti pencucian uang dan gratifikasi? Jadi menanyakan bagaimana sih Pak cara pembuktiannya atau pembuktian pada kasus-kasus seperti pencucian uang dan gratifikasi. Kemudian yang kedua dari Pak Budi yang ada di Candi ya, bertanya Indonesia tergolong longgar atas masuknya modal asing. Bagaimana mendeteksi bahwa uang yang diinvestasikan di Indonesia itu bukan dari money laundering atau pencucian uang? Dan selain itu, bagaimana otoritas di Indonesia mampu mencegah larinya modal dari dalam negeri yang berhubungan dengan pencucian uang atau money laundering? Dua dulu, Kang Diro, monggo silakan, tentang cara pembuktian kasus-kasus pencucian uang dan gratifikasi, serta bagaimana cara mendeteksi uang yang diinvestasikan di Indonesia bahwa uang itu bukan dari hasil pencucian uang gitu loh Pak. Iya. Ini pertanyaan dua tapi mantap ini. Oh iya. Berat gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan masalah pembuktian. Jadi hukum kita, hukum pidana itu mengacu kepada pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu adalah bahwa seseorang itu, alat bukti itu ada 5. Yang pertama adalah adanya saksi-saksi gitu ya. Saksi-saksi ini minimal 2 orang gitu ya. Jadi nilai daripada saksi 2 orang itu sama dengan nilainya dengan 5 orang, 10 orang, 1000 orang gitu ya. Jadi apalagi dalam kasus korupsi, gratifikasi atau TPPU ini tidak dapat dilakukan sendiri. Jadi kalau misalnya pembunuhan, penipuan dapat dilakukan sendiri. Tetapi kalau korupsi pasti melibatkan banyak orang, ada teori supply and demand, ada permintaan, ada yang mensuplai, ada yang memberikan dan sebagainya itu, sehingga itu gampang pembuktiannya begitu, gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian yang kedua itu adalah bukti surat. Bukti surat ini menyangkut masalah misalnya yang berasal dari transaksi perbankan, maka dari pihak penyidik dapat meminta surat statement bank gitu yang terkait dengan aliran dana, transferan dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau penyidik KPK atau PPATK itu pasti mereka dapat mengakses sendiri gitu. Jadi ini jadi nggak gampang gitu. Yang kedua melibatkan mobile banking misalnya atau lewat pesan-pesan SMS ya. Kemudian WA, ya, call dan lain sebagainya, penyadapan, ya, dan lain sebagainya, maka ini masuk dalam bukti elektronik. Dan salah satu bukti elektronik ini juga diakui sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 15 undang-undang ITE gitu loh. Jadi ada penambahan bukti gitu ya. Nah kemudian surat tadi itu kan dapat dituangkan dalam sebuah tulisan gitu ya melalui sebuah proses digital forensik ya terhadap alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Ya, yang ketiga adalah bukti ahli. Jadi seorang ahli misalnya dari PPATK membuat sebuah analisa hukum, jadi analisa yuridis terkait dengan pidana yang dibuat begitu. Atau dari laboratorium forensik yang ada di Polda misalnya yang berkaitan dengan masalah
komunikasi HP dan lain sebagainya itu, maka itu sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti forensik atau bukti surat gitu loh Mas ya. Jadi di samping ahli juga yang dituangkan dalam surat ya, dan juga mungkin juga melibatkan pendapat daripada ahli pidana, ahli ITE ya, ahli perbankan lah, maka ya dapat digunakan. Kemudian yang keempat itu adalah bukti petunjuk. Lah bukti petunjuk ini dengan adanya dua alat bukti minimal yang mengarah bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik dapat membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan atau berdasarkan pertalian atau keterkaitan antara bukti satu dan bukti yang lainnya ternyata diperoleh sebuah petunjuk itu loh Mas. Dan yang terakhir itu adalah keterangan tersangka, atau kalau dalam persidangan maka dia adalah keterangan terdakwa. Terdakwa boleh-boleh saja mengingkari, karena memang seharusnya kalau terdakwa kadang mengingkari kan, jadi tidak melakukan perbuatan korupsi, penipuan dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya dengan dua alat bukti saja, adanya saksi dua orang, kemudian adanya transaksi, ya kan, itu yang dituangkan dalam sebuah surat atau bukti-bukti elektronik itu sudah cukup untuk mendakwa seseorang dengan dijerat pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 gitu. Jadi pasalnya banyak Mas kalau Undang-Undang Tipikor itu. Pasal 3, pasal 3, 4, 5, 3 dan 4 itu adalah yang pelaku aktif ya, kemudian yang pasal 5 adalah pelaku pasif gitu. Jadi gampang sekali membuktikan tindak pidana korupsi, kemudian pencucian uang itu gampang sekali. Karena apa? Bahwa tindak pidana ini tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga di dalam persangkaannya dan juga dakwaannya biasanya mereka juga menjuntuhkan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP gitu ya. Jadi apa itu? Terkait dengan salah perbantuan, penyertaan yang melibatkan orang lain, bahwa terjadi pemufakatan, penyertaan bahwa orang lain juga terlibat gitu Mas. Baik. Jawaban untuk Pak Sinten? Yang pertama tadi Pak Beni ya. Pertama gitu ya. Kalau gratifikasi saya kira ya memang tidak semuanya itu adalah gratifikasi pemberian gitu ya. Misalnya Pak Bupati diundang memberikan sambutan ceramah, diamplopi 500 sebagai ganti bensin atau 1 juta ya lumrah saja. Tetapi kalau sumbangan ya atau membuka acara ya kan, kemudian 1 unit Avanza misalnya sudah kelihatan daerah Avanza kan atau Fortuner ya kan. Ya, kata bupatinya, catat itu siapa tadi? Catat. Dan itu ternyata ada mens rea-nya, niat jahatnya. Ternyata yang memberikan pemberian hadiah tadi itu ada motif apa? Supaya dapat memuluskan dapat proyek jalan misalnya. Nah, itu sudah gratifikasi gitu kan ya. Jadi tidak semua pemberian kepada para pejabat itu bisa dinilai gratifikasi, tergantung mens rea-nya, niat jahatnya gitu loh Mas. Jadi kalau ada niat jahat itu sudah bisa masuk unsur daripada tindak pidana suap atau gratifikasi gitu Mas. Baik, kemudian yang kedua, Pak Budi ya, yaitu adanya modal asing yang masuk ke Indonesia untuk mengetahui bahwa apakah itu merupakan tindak pidana pencucian uang. Lah, oleh karena itu begini, memang harus diketahui. Jadi perbankan itu pasti punya profiling daripada pengusaha-pengusaha luar negeri tadi, ya kan? Ya, jadi itu. Jadi ternyata misalnya ya dana ini dan dana asing masuk ke Indonesia itu kan juga tidak gampang, harus melalui badan hukum yang jelas ya, yang nyata gitu kan ya. Tidak serta-merta langsung bisa ini kan, harus melalui ada verifikasi dari PPATK dulu ya. Kemudian kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya begitu. Jadi nggak gampang Mas. Baik, ternyata dana itu adalah dana untuk budget ya pengembangan daripada terorisme di Indonesia misalnya. Nggak gampang Mas, itu langsung bisa dilakukan penyitaan oleh negara melalui PPATK ya dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi tidak gampang. Yang melakukan ini profilingnya adalah ya PPATK ya, kemudian Interpol dan lain sebagainya. Jadi itu.
Tapi ini bukan termasuk salah satu penyebab kenapa investor agak susah ke Indonesia. Itu enggak ya Pak ya? Enggak Kang Diro ya? Mau Indonesia ini mau mendatangkan investor para penjudi. Iya. Janganlah. Kita iya betul. Gitu kan? Iya. Kang Diro, satu pertanyaan lagi. Ini mungkin harus saya sampaikan karena ini mungkin bisa sering kita dengar gitu ya, dan kita butuh solusinya. Dari Pak Wildan yang ada di mana tadi, Sidoarjo ya, menanyakan bagaimana status bagaimana status harta kebendaan yang dihibahkan pada badan-badan sosial seperti panti asuhan, masjid, sekolah yang ternyata diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Nah, ini apakah nanti ini termasuk juga yang dilelang atau dirampas atau gimana ini, Kang Diro? Ya. Jadi begini. Kalau dalam kaidah hukum Islam itu, ya, bahasa Indonesianya adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak sah atau haram, maka membelanjakannya pun juga haram, gitu kan ya. Itu adalah kaidah fikih menyatakan demikian. Begitu juga dalam pemberlakuan tindak pidana pencucian uang ini, biarpun itu disumbangkan, misalnya hasilnya adalah hasil daripada korupsi, judi, narkoba, kemudian disumbangkan kepada yayasan yatim piatu, masjid, sekolah, dan sebagainya, maka harta itu adalah masih dapat dilakukan penyitaan terkait harta yang dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu pelaku pasif tadi. Jadi penerimanya, ketua yayasannya, kepala sekolahnya, atau decision maker, siapa yang punya tanggung jawab di situ, ya, maka dapat dijerat sebagai tersangka penerima atau pelaku pasif tindak pidana pencucian uang, gitu. Oleh karena itu, ya, para yayasan-yayasan itu juga harus hati-hati, organisasi-organisasi itu juga harus hati-hati. Ya, dana ini sumbernya dari mana? Ini sangat penting sekali, gitu ya. Jadi itu, biarpun hibah, pemberian dan lain sebagainya, ya, kalau memang sudah tahu atau diketahui dan di kemudian hari baru tahu ternyata ini adalah hasil tindak pidana korupsi, narkoba, ya, penipuan, penggelapan dan sebagainya, maka dapat dikenakan undang-undang TPPU. Terhadap aset-asetnya itu memang harus dilakukan penyitaan, kemudian dimintakan nanti oleh pengadilan bagaimana status barang ini, dan pasti itu harus dirampas oleh negara kalau itu kerugiannya adalah kerugian negara. Tapi kalau kerugiannya itu hasil dari penipuan orang lain, maka akan dilelang oleh pengadilan, kemudian dikembalikan kepada orang yang rugi tadi, gitu ya, Mas. Oleh karena itu, masyarakat juga harus hati-hati mendapatkan dana hibah, bantuan, sumbangan ini, gitu ya. Dan tentunya dalam praktek, ya, kadangkala penyidik KPK, ya, kemudian mohon maaf saya potong, apakah mereka juga harus kalau hati-hati iya sih, tapi apakah mereka juga harus bertindak menelusuri sumber uang itu dari mana sampai detail begitu, gimana Pak Kang Diro? Ya memang begitu. Sekarang sudah zamannya. Dulu kan saja misalnya dikei duit malu itu kan bigi kan orang sopan pemane wong Jawa ya Mas ya. Tapi sekarang hukum itu adalah membentuk sebuah budaya. Oleh karena itu kalau tidak mengikuti aturan hukum, ya bisa saja nanti terkena kasus tindak pidana korupsi. Contoh misalnya, ya, dulu pernah ada artis Indonesia, ya, yang suaminya adalah terkenal dengan pengusaha, kontraktor dan sebagainya, ya. Kalau nggak salah Inneke Herawati kalau nggak salah. Oh iya, Inneke ya. Suaminya kena kasus korupsi. Kemudian dia memberikan nafkah kepada istrinya 150 juta, 500 juta. Ini kan akhirnya kan ditetapkan sebagai tersangka pelaku itu pasif, gitu loh, Mas. Ini gitu loh, makanya harus hati-hati, ya kan, untuk menerimanya itu. Biarpun dalihnya adalah sebagai nafkah suami kepada istri, mosok nafkahi 500 juta, ya kan, ya memang nggak ada batasannya, ya, nggak ada bandrolnya, ya kan. Tapi juga harus diketahui, jadi hukum kadang-kadang tidak melihat itu, ya. Jadi itu, Mas. Jadi, makanya harus hati-hati, dan
dalam prakteknya memang penyidik itu merampasi semua aset-aset yang diduga berkaitan gitu. Kadang-kadang lah ini juga kadang salah juga, ya kan. Penyidik itu harus betul-betul sudah melakukan profiling bahwa harta-harta itu diperoleh memang hasil tindak pidana korupsi. Jangan sampai harta-harta yang merupakan milik dari pihak ketiga, ya orang yang menerima tadi semuanya dirampasi semuanya. Jangan, kasihan mereka. Ya kan, nah ini asas praduga tidak bersalah harus diterapkan, dan juga asas-asas dalam kitab undang-undang Undang-Undang Dasar 45 dalam hal menjamin harta benda warga negara itu juga harus diterapkan. Jangan serta-merta wah ini pasti jangan begitu, harus tetap melakukan identifikasi betul, verifikasi dengan betul bahwa harta ini semuanya adalah hasil daripada pemberian daripada tidak korupsi itu loh Mas. Jadi jangan disitai semuanya. Kalau nggak terbukti ya kembalikan. Dan kalau memang kita sebagai penerima apa itu bentuk sumbangan atau apa, memang kalau apapun berapapun jumlahnya kecil atau besar, memang kita harus mengklarifikasi ya Kang Dilo ya namanya ya. Klarifikasi. Iya kan? Klarifikasi. Baik. Dan tindak pidana pencucian uang itu harus menyebutkan soal durasi waktu. Nggak bisa harta warisan kemudian disitai semuanya, nggak bisa ya kan? Oh iya. Harus durasi waktunya berapa tahun dia menjabat sebagai kepala desa, misalnya menjabat sebagai bupati wali kota, misalnya 5 tahun antara 2015 sampai 2020. Maka semua harta perolehan yang diperoleh pada tahun ini itu baru dapat dilakukan penyitaan. Jangan harta warisan yang dari leluhurnya sudah kaya raya kemudian disita semuanya, ini berarti kan abuse of power. Jadi penyalahgunaan kekuasaan gitu loh. Iya. Baik. Iya. Nggak terasa nih ya, kita sudah over 6 menit ya. Oke Kang Dilo, terakhir sebagai penutup, monggo silakan. Ya baik, karena ini adalah ngaji hukum, maka harus ngaji, ada bahasa ngajinya, maka harus memang terkait dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam hukum Islam gitu ya Mas ya. Jadi yang pertama adalah terhadap para pejabat atau siapapun ya, baik menjabat maupun tidak ya, lawala ta'kulu amwalakum bil batil. Janganlah makan dengan harta yang batil ya, yang bukan haknya gitu ya. Kemudian kalau dia menjadi seorang pemimpin, maka memimpinlah yang amanah, yang baik. Tasarruful imam al-ra'iyah manutum bil maslahah, kepemimpinannya itu akan dinilai dari kemampuannya untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika dia dapat memegang sebuah amanah sebagai lurah, bupati, wali kota, maka dia harus menjalankan amanah ini dengan baik. Dengan cara apa? Mengangkat orang-orang yang sesuai dengan ahlinya. Ya, jangan karena faktor KKN, nepotisme, suap dan lain sebagainya. Karena di dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa 58 Allah menjelaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, ya kan? Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian memerintah, maka memerintahlah dengan cara yang adil itu ya. Jadi ini harus dipegangi oleh para pejabat ya kan, ketika mendapatkan amanah maka berlaku adillah dulu ya kan, berlaku adillah, karena dengan berbuat adil aqrabul taqwa, yaitu akan mendekatkan kepada ketakwaan gitu ya. Itu Mas ya. Terus yang terakhir bagaimanapun agama ya, salah satu tujuan maqasidus syar'i adalah orang beragama itu juga karena tujuan syariat ya, itu adalah juga melindungi harta benda di samping nyawa, nasab, agama, tetapi juga harta benda. Oleh karena itu kami ya meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik Polri, Kejaksaan dan juga KPK, di dalam melakukan penyitaan harta benda milik pihak ketiga atau pihak yang disangka diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, maka harus betul-betul melakukan verifikasi terhadap harta benda tersebut. Pada durasi berapa tahun dia melakukan tindak pidana TPPU. Jangan asal-asalan menyita semua harta benda, karena ya kan harta benda itu sebelumnya kadang diperoleh secara sah, yaitu waris atau hasil usaha sendiri, kerja dan sebagainya. Nah inilah yang kadangkala acap kali membuat ketakutan orang-orang. Jadi itu Mas.
Baik. Terima kasih Kang Diro, semoga apa yang kita bicarakan pada siang hari ini bermanfaat dan tentunya kita semakin terbuka ya, dan semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Baik, Kang Diro terima kasih, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, baru saja kita simak ngaji hukum tentang TPPU dan gratifikasi lelang jabatan bersama dengan Bapak Sudiro Husodo, Kang Diro ya, selaku Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak. Ada Praja Angkasa Trenggalek, kemudian Ersal Nganjuk, RGRI Tulung Agung, dan Suara Sampang. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih dan sampai jumpa.